Banyak yang ngeklaim tuh. Dibanding 25 kan. Iya, iya, iya. Nah itu ada 124.000 nabi, ditutup dengan Nabi Muhammad. Nah, kalau asumsinya adalah Nabi Isa itu melanjutkan ajaran-ajaran sebelumnya, Ya. Rasulullah yang menyempurnakan gitu. Betul. Yang berarti dalam pemahaman Islam bahwa semua itu sebenarnya masih satu ajaran. Betul. Barulah di Rasulullah yang selama ini terjadi itu Islam gitu kurang lebihnya. Lebih kepada dari awal sebenarnya Islam. Iya. Cuma namanya baru diformulasikan ya terakhir adalah Islam. Nah, misalnya contoh kayak gini ya. Karena satu ajaran sebenarnya. Betul, satu turunnya benang. sama-sama dari Allah. Betul. Misalnya contoh ya. Apa keistimewaan Nabi Isa? Pertama orangnya ganteng. Ya Nabi mana yang gak ganteng kan? Orangnya ganteng banget. Kata Rasulullah, beliau pernah berjumpa dengan Nabi Isa ketika Isra Mi'raj. Dikatakan bahwasanya wajahnya itu selalu tampak basah. Seperti seolah habis berwudu. Nah itu adalah Nabi Isa dan wajahnya ganteng. Yang kedua, Nabi Isa ini sangat-sangat peduli dengan kondisi sosial. Dan pada saat dia waktu itu hidup, kondisi orang-orang Yahudi lagi rusak. Karena banyak penyelewengan atas agama mereka sendiri. Oh. Jadi monopoli terhadap agama itu yang dikritik oleh Nabi Isa. Contoh misalnya, Nabi Isa sangat terkenal banget di dalam Alkitab. Itu pernah membolak-balikkan meja. Ini aku bilang, tapi diprotes orang. Aku bilang itu radikalnya Nabi Isa. Aku nggak pernah loh masuk masjid lalu aku bolak-balikin. Ya, gitu kan ya. Itu bentuk kerasnya Nabi Isa gitu. Kerasnya Nabi Isa. Dia bolak-balikin karena waktu itu adalah Bait Allah dijadiin tempat dagang. Bait Allah tuh Masjidil Aqsa. Dijadiin tempat dagang. Padahal nggak boleh kan harusnya kan. Di kita aja nggak boleh kan dagang di masjid. Nah maka dia membolak-balikan dan dia mengkritik praktek-praktek yang korup yang terjadi di agama waktu itu. Makanya dia bilang kenapa kita nggak kembali lagi pada teks yang benar gitu maksudnya. Ini tercatat juga di Alkitab nggak? Catat juga di Alkitab. Yesus terus kemudian misalnya mengajarkan pada waktu itu orang-orang menghormati orang kaya dan akhirnya membuat orang-orang miskin jadi nggak punya tempat dalam kehidupan masyarakat. Tahu Yesus ngomong apa? Dia nunjuk satu pintu. Ada satu pintu di Yerusalem namanya pintu lubang jarum. Karena orang-orang ketika masuk ke dalam pintu itu setelah matahari terbenam, itu kan pintu-pintu yang normal ditutup, dia harus lewat pintu itu, Mas. Nah, pintu itu cuma bisa dilewati oleh manusia doang. Sedangkan kalau orang bawa unta, maka unta itu harus disuruh nunduk lalu ditarik sama manusia. Setengah mati lah. Makanya mereka bilang ini pintu lubang jarum. Maka Yesus pernah ngomong gini, orang kaya masuk ke surga itu lebih sulit daripada unta masuk ke dalam lubang jarum. Artinya adalah apa? Kondisi sosial dikritik kan. Bukan berarti nggak boleh jadi orang kaya dong. Sama kayak kata Rasulullah kan ya. Rasulullah kan mengencourage orang-orang miskin jangan pernah merasa iri dengan kehidupan orang kaya. Karena kalian punya surga sendiri kan gitu kan ya. Nabi Isa juga punya sesuatu yang sama. Nabi Isa ketika ada orang-orang tertentu misalnya pemungut bea cukai itu dianggap sangat rendah, dia temenin. Dia nemenin orang-orang yang lemah di antara manusia. Dia peduli sama orang-orang lemah di antara manusia. Ya seperti nabi-nabi yang lain. Dia menegakkan keadilan sama orang. Jadi bukan hanya orang-orang punya kekuasaan yang perlu kalian perhatiin. Ini loh kerajaan surga tuh ada di sini. Nah itu yang dia jelasin. Makanya nggak aneh kalau dia famous di kalangan orang-orang lemah.